Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan hidayahnya sehingga pada hari ini saya bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau, para keluarga dan sahabatnya membawa agama Islam dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada pagi hari. Perkenalkan, nama saya Laudo Yuda Febriadi, kelas A Tarbiyah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Tentunya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru tentunya sangat penting untuk kita ketahui, entah yang bersifat spontanitas maupun ilmiah. Sejak kecil telah diajarkan bagaimana agar kita selalu bersikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Jadi, yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Islam sudah mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya antara orang tua dan anaknya masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Di sini Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman dalam surat An-Nisa yang artinya atau yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusriku bihi say'a wa bil walidaini ihsana wa miskal qurba wa la yatama wa la masakini wal jari zil qurba wal jari junubi was sahabil bil jambi wa basni sabil wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu ma'kana mukhlana fakura, yang artinya dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tuamu, karib, kerabat, atau anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi seorang anak dan juga bisa ibadah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Jadi, berbakti kepada kedua orang tua bukan merupakan balasan anak kepada kedua, karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dia celaka, dan dia celaka. Lalu beliau bertanya, siapakah yang celaka, ya Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti. Laku durhaka kepada kedua orang tua atau biasa disebut ukhul walidain merupakan dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua akan sengsara hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Wahai anak soleh, tahukah kalian bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Jika orang tua masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara yang pertama,
mendengarkan semua perkataan kedua orang tua penuh rasa hormat dan rendah hati. Dan yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lainnya yang dapat meningkatkan yang dapat meringankan beban orang tua. Dan yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Jika orang tua sudah meninggal, maka cara menghormati dan mematuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Dan kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Dan yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, saya akan menjelaskan hormat dan patut kepada guru. Guru berjasa besar dan mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Islam menetapkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Menghormati dan mematuhi guru dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Dan yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Dan yang ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Dan keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau biasa disebut ta'azim. Dan yang kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Di dalam Iman Sufain atas Tausril Rahmatullah berkata, bila kamu melihat ada anak muda yang bercakap-cakap padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu, maka berputus asalah dari kebaikannya karena dia sedikit rasa malunya. Guru juga berjasa dalam menanamkan akidah Islam yang lurus. Dengan akidah yang lurus, seseorang akan hidup bahagia dunia hingga akhirat. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama harus dihormati dan dimuliakan. Menghormati atau mematuhi dan memuliakan guru merupakan syarat agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini, dan apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.